Assalamualaikum anak ibu. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar anak ibu? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ya, nampaknya pagi ini semangat ya. Ya, biarpun cuacanya mendung ya hujan, tapi tetap semangat. Ya, apalagi kita seragam ya pakai pramuka ya. Oke. Ya. Sehat anak ibu semua, oke? Ya, ini nampaknya mana yang hadir ini? Mana ini? Banyak anak tak? Ya, jangan nak ya, lantaran hari hujan, sudah siap ujian, jangan pada banyak yang tidak hadir. Tetap semangat nak, ya, tetap semangat, ya, biar kita selesai ujian, harus semangat. Oke, baik. Ya, rapi dan sudah rapi ini semua. Kalau memang sudah rapi, kelasnya semua dan sebagainya, ya. Irwan, ada sampah di bawah bangkunya Irwan. Coba lihat Irwan. Ada Bu. Tak ada, oke. Ya, mengapa ibu sarankan, mengapa ibu menyarankan untuk menjaga kebersihan? Karena kebersihan itu sebagian daripada iman. Kalau di luar kita bersih, kelas kita bersih, lokal kita bersih, kita pun rapi, maka belajar pun lebih bagus, iya kan? Pelajaran pun mudah dicerna. Oke, baik. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, nak, ya, sebelum kita memulai pelajaran ada baiknya kita berdoa, ya, berdoa terlebih dahulu. Semoga karena kita berdoa, nak, apa nanti yang ibu sampaikan, apa yang kalian dengar bisa kalian amati, bisa kalian terima. Oke, kalau untuk membaca doa, ya, ini kita
bagus ya kan gitu. Ya, sekarang coba tepuk pramuka. Ini harus Pak di sana. Ya, coba dipimpin oleh Suci Anggreni, tepuk pramuka. Ya, Suci cepat tepuk pramuka. Ya, lebih semangat lagi nah, biar ceria, biar semangat kita belajarnya. Ya, tepuk pramuka Ji. Cepat Ji, ya lagi semuanya. Biar semangat. Ya. Salam pramuka. Ya, salam pramuka. Oke, semangatlah. Suci, ya oke, silakan Ji. Tepuk pramuka. Oke, ya silakan Suci. Ya. Oke, baik. Ya, tolong diperhatikan. Nah, sekarang kita masuk materi yaitu strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Utsmani. Ya. Daulah Utsmani ini lahirnya kebangkitan Daulah Utsmani tidak lepas dari kelemahan dari kekuasaan Daulah Abbasiyah. Ya, Daulah Abbasiyah pada ujung paling kritis lahirlah pemimpin-pemimpin hebat. Daulah Utsmani melahirkan pemimpin-pemimpin hebat. Ya, siapa itu nak? Salah satunya tokoh-tokoh di balik kejayaan Daulah Utsmani yang pertama yaitu Utsman. Ya, ini bukan Utsman bin Affan nak. Ya, kalau Utsman bin Affan adalah pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Ini Utsman adalah pada masa pemerintahan Daulah Utsmani. Ya, Utsman ini dia menjabat sebagai khalifah dari tahun 699 sampai 726 Masehi, 726 Hijriah atau tahun Masehinya 1299 sampai 1326 Masehi. Itu dia nah. Utsman bin Affan ini seorang pemimpin Daulah Utsmani yang mencanangkan kerajaan dibangun dengan sendi-sendi pemberanian, dengan sendi-sendi persatuan yaitu Turki. Sendi-sendi persatuan. Kalau berbicara tentang sendi-sendi, kita kan tahu kan sendi-sendi ya kan, sendi tubuh kita ya akan bersatu, sendi-sendi daripada suku Turki. Utsman dikenal seorang pemimpin yang itu pemberani. Ya, seorang pemimpin harus pemberani, ya kan? Harus pemberani. Jangan seorang pemimpin jadi pengecut. Seorang pemimpin yang pemberani, mukhlis, adil dan bijaksana. Ya, itulah yang dimiliki oleh Utsman bin Affan. Oke, yang kedua, Orhan. Orhan ini juga seorang pemimpin pada masa yaitu Utsmani, khalifah pemimpin yang hebat. Oke, Orhan ini dia menjabat sebagai pemimpin dari tahun 726 sampai 761 Hijriah. Kalau tahun Masehinya 1326 sampai 1360 Masehi. Orhan ini menggantikan posisi ayahnya. Biasa kalau kerajaan pemimpin seperti itu, iya kan, menggantikan kedudukan ayahnya yaitu Orhan, memindahkan kerajaan dari Quraisy ke Bursa. Ini dia nak ya. Orhan ini salah satu pemimpin yang hebat juga ya pada
satu. Murad satu ini merupakan putra kedua dari Orhan, menggantikan kedudukan ayahnya sebagai penguasa karena putra pertama Orhan yaitu Sulaiman yang meninggal terlebih dahulu. Oke, itu dia nak ya. Yang kedua Bayazid. Ya, Bayazid ini nak ya, dia memerintah dari tahun 791 sampai 805 yaitu Hijriahnya. Kalau tahun Masehinya 13.389 sampai 1402 Masehi. Ini nak Bayazid satu. Ya, Bayazid satu setelah meninggalnya Sultan Murad wafat, kepemimpinan dialihkan kepada yaitu Bayazid satu. Iya, inilah salah beberapa yaitu ada empat ya, ada empat nak rupanya ini ada empat kepemimpinan ya, kepemimpinan yang paling hebat pada masa Bani Utsmani. Sepeninggalnya orang tuanya Sulaiman Shah, maka kedudukan strategi yang dipimpin oleh khalifah-khalifah adalah pada masa Bani Daulah Utsmani ada empat pemimpin yang paling hebat. Yang pertama tadi nak siapa? Yang pertama siapa tadi nak? Pemimpin yang paling hebat yaitu Utsman, yang kedua Orhan, yang ketiga Murad satu, yang keempat Bayazid. Nah, ini dia. Jadi dengan kepemimpinan yang hebat ini maka akan menciptakan ya kan masyarakat yang adil, yang makmur, yang bijaksana. Inilah ya yang diamalkan sebagai seorang pemimpin. Harus berjiwa besar, pemberani, ya kan, orangnya jujur, adil dan sebagainya. Ini jadi daripada yang kita pelajari apakah jadi strategi dan kebijakan pada masa Bani Utsmaniyah sampai pada strateginya sekarang, banyak yang kita ambil hikmahnya yaitu tentang strategi. Strategi ini kan cara bagaimana dia mau memakmurkan rakyatnya, menciptakan kedaulatan dia sebagai kedaulatan yang bagus. Bagaimana kebijakan dia dalam menjalankan pemerintahan. Iya, kalau sampai sini ada anak ibu yang bertanya. Udah paham dengan pembahasan ibu? Kalau udah paham, ya bagaimana Yudi? Paham dengan penjelasan ibu? Ya, apakah anak-anak ibu ini senang dengan pelajaran SK ini? Ya, jujur aja nak. Ya, jangan karena terpaksa. Halo, ini siapa? Sedua. Bagaimana nak? Bagaimana dengan pelajaran hari ini? Memuaskan. Iya, bagus ya. Jangan karena terpaksa ya. Karena jangan takut nanti keluar ibu marah nih. Jauh aja ya. Jangan. Ya ini ya. Oke, ya. Mengapa nak kita? Oke, ibu kasih sedikit ya. Sedikit. Mengapa kita harus cinta dengan sejarah? Ya kan gitu kan? Mengapa kita harus cinta dengan sejarah? Sejarah itulah kita tahu nah semuanya ya. Melalui dengan pembelajaran dulu anak-anak ibu di bangku sekolah kita tahu tentang sejarah. Ya, dari buku kita kan nggak melihat langsung bagaimana pada zaman Rasulullah berperang, pada zaman Khalifah Rasyidin berperang, kita kan nggak tahu tapi kita bisa membaca dengan sejarah. Iya kan Donita? Dengan sejarah. Bagaimana pahlawan kita Soekarno, bagaimana pahlawan revolusi kita Gus Dur. Mengapa kita tahu perjuangan mereka? Karena tahu dari sejarah. Iya kan Bunga? Oke, baik. Kalau memang sudah paham, ibu buat
pelaksanaan, Usman dikenal sebagai seorang pemimpin yang bagaimana nak? Tolong diskusikan sama kawan-kawannya ya. Oke, untuk kelompok 3, coba nanti kelompok 3 sebutkan nama pemimpin-pemimpin yang hebat pada masa Daulah Utsmani ya. Tadi ada yang disebutkan ya. Oke, ya itu. Ya coba ibu, ada ibu kerjakan. Kerjakan anak ibu. Ya nanti ibu nilainya. Harus semangat. Ini jangan nanti ya si Nurmasita ada yang bersuara. Harus berani semuanya. Ya, yang kelompok 1 sudah. Ya, coba. Yulianti, kelompok 1 nak. Yang kelompok 2, 3 dengan mana? Ya. Nah, Coba sebutkan ada berapa pemimpin yang hebat pada masa Daulah Utsmani? Ada 3, Bu. iya 3 bagus. Ya. Berarti semangat kepada kelompok 1 ada 3. 3 ada berapa? Berarti biarpun jawabannya oke. Ya, ada 3. Ada 3. Oke, satu. Nanti kita perbaiki ya, Nak. Kita perbaiki. Oke, tetap Ibu kasih. Bagus, nilai. Iya kan? Kasih semangat. Oke. Ya, yang kedua, kelompok 2. Coba, Nak. Usman dikenal sebagai seorang pemimpin, Ya. jawabannya pemberani, mukhlis, adil, dan bijaksana. Iya, Usman dikenal sebagai pemimpin yang pemberani, mukhlis, dan bijaksana. Ya, bijaksana, nak, adil juga, jujur juga, itulah harus ciri-ciri seorang pemimpin. Ya, anak ibu mau jadi pemimpin kan? Harus nak, harus jadi pemimpin. Tidak bisa, belum bisa kita memimpin masyarakat, maka memimpin diri sendiri. Jadi kalau Zekua nanti seorang pemimpin harus menjadi pemimpin yang bijaksana, jujur, adil, pemberani, ya Zekua. Iya, oke, baik. Kelompok 3. Ah, ini. Ada berapa pemimpin yang hebat nak pada masa Daulah Utsmani? 4. Ya, ada 4. Apa-apa? Usman, Orkan, Murad, Bayati. Iya. Oke. Ya, 100 untuk kelompok 4. Ya, kelompok 1 juga 100. Ya, ya. Sama-sama 100. Harus semangat lagi, ya. Berarti anak ibu sudah paham apa yang ibu jelaskan. Tadi yang pertama kata dia, siapa? Ada berapa nak pemimpin yang hebat pada masa Daulah Utsmani? Ada ya, kelompok 1 tolong perbaiki ya nak ya. Makin rajin lagi belajar di rumah ya. Sri Rahayu ini jangan main HP aja nak ya. Belajar di rumah ya. Kalau ada tugas dari ibu tolong dikerjakan ya. Oke. Ya, berarti sudah paham semuanya. Oke, jadi kalau kesimpulan dari pembahasan ibu, ya kelompok mana yang bisa menjawab ini? Kami, Bu. Iya, kelompok berapa? Iya, kelompok 3. Iya, oke. Apa? Dari pembahasan ini, ya, ya. Dari pembahasan ini, nak, dari yang ada ibu ajarkan apa yang bisa kita ambil kesimpulan? Dengarkan nak kelompok 1, kelompok 2. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini: 1. Jadilah seorang pemimpin yang amanah, adil, dan bijaksana, dan banyak yang lainnya. 2. Dengan jiwa pemberaninya seorang pemimpin, maka terciptalah atau terwujudlah masyarakat yang Yang makmur. harmonis, damai, dan tentram. Oke, ya terima kasih untuk kelompok 3. Ya, bagus sekali. Itulah yang bisa diambil kesimpulan dari materi kita hari ini. Ya, kelompok 1 sudah paham nak? Kelompok 2. Kelompok 3. Ya, ini nampaknya udah bosan ini. Yang mana nak? Udah lapar ya? Iya, udah lapar ini. Iya, oke, baik. Ya, dari kesimpulan tadi nak, kita bisa mengambil iktibarnya
kita terlebih dahulu membaca surah Al-Fatihah. Ya, ini surah Al-Fatihah akan dipimpin oleh Yudi. Ya, silakan Yudi. Ya, tutuplah. Baca surah Al-Fatihah. Belum pula adalah kita baca Al-Fatihah. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.